Ya, 90,2 Serambi FM Shiraun. Terima kasih buat Anda yang masih bersama dengan kami di Talk Show Interaktif bersama dengan Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Dengan topik pembahasan kita hari ini adalah kilas balik 15 tahun perdamaian Aceh. Dan kita sudah berada di sesi terakhir ini Bapak Ibu untuk hari ini, dan mungkin saya langsung ke Pak Joni dulu tadi karena Pak Kamarudin sempat membahas mengenai roadmap baru nanti ya untuk BRA yang akan diajukan ke pemerintahan Aceh untuk proses reintegrasi ini. Nah, apa Pak ini kira-kira mungkin sebagai closing juga dari Bapak gitu ya, kira-kira apa yang akan dilakukan BRA ke depannya, langkah-langkah apa saja untuk bisa terus melakukan dan proses reintegrasi ini bisa terus tercapai dengan baik dan semua para ex-kombatan dan juga korban konflik itu bisa sejahtera hidupnya Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah pendataan ulang. Jadi pendataan ulang itu sudah mulai kita lakukan semenjak 2 tahun terakhir ini. Jadi pendataan itu berbasis NIK. Jadi berbasis yang langsung online ke Dinas Kependudukan. Jadi ke depan kemungkinan pun kalau ada yang mengatakan oh saya belum tidak dapat apapun, itu bisa langsung dicek, bahkan melalui smartphone dia bisa kita lihat ketika dengan mengetik nomor NIK-nya itu akan muncul dia pernah menerima apa-apa saja. Ini kemudian ini mengantisipasi hal-hal yang terjadi seperti ke belakang. Mengapa seperti ke belakang? Kalau kita urutkan itu mereka sebenarnya ada bantuan, ada, tapi hampir 85% itu penerima bukan target. Jadi yang diurus oleh BRA itu bukan hanya mantan kombatan GAM, tapi ada juga tapol-napol, ada juga korban konflik. Nah, kalau ex-kombatan GAM mungkin secara struktural mereka punya data sendiri dari Panglima, hanya saja belum jumpa jumlah angka, apakah 3.000, apakah 10.000, apakah 30.000. Nah, ketika ini belum mencapai semacam komitmen antara pemerintah dengan organisasi yang memayungi mereka, ini akan terus masuk pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan di pemerintah dalam soal ini mengatasnamakan ex-kombatan GAM. Kemudian tapol-napol itu juga jelas data mereka punya buklet pada saat dilepas dari penjara-penjara di Indonesia, mereka punya surat dan bisa kita cek di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang paling berat adalah soal korban konflik, karena ini menyangkut dengan masyarakat. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dulu ada diat, betul Pak, itu tidak kita bantah. Kemudian mengapa ini sampai tidak ada? Kemudian angka mereka yang diberikan diat itu adalah semacam program bantuan dari pemerintah yang mengadopsi sifat kearifan lokal, SAYAM. Jadi kalau dalam Islam ketika nyawa satu terbunuh maka sebagai penggantinya kalau memang tidak dikisas dia diberi 100 ekor unta. Nah, mereka pernah dijanjikan diberikan dana sejumlah 100 juta per orang. Namun maksimal mereka punya yang mendapatkan adalah sekitar 12 juta itu dari dinas sosial. Nah, kenapa ini kemudian hilang? Karena angkanya terus membengkak. Angka penerima dia terus membengkak. Ketika kita coba cek, ternyata ada juga satu korban itu diklaim oleh lebih dari 7 orang ahli waris. Pemain satu orang anak meninggal itu ibunya klaim, abangnya klaim, kemudian kalau dia ada istri dua-duanya mengklaim dan sebagainya. Jadi seperti itu yang terjadi selama ini. Nah, kita kepingin pemerintah daerah itu punya regulasi khusus yang mengatur soal sengketa ini, Pak. Nah, jadi tidak semua orang bisa mengklaim segampang itu. Karena kalau kita nggak membuat regulasi yang jelas, apakah peraturan gubernur, apakah kanun tentang diat dan sebagainya, konflik-konflik ini akan terus terjadi. BRA nggak bisa masuk ke dalam konflik itu, Pak. Karena apabila kita masuk ke sana itu resikonya paling besar bagi lembaga itu sendiri, diancam dan sebagainya. Kemudian soal roadmap ini sebagainya, kita pernah diminta oleh pemerintah pusat baru-baru ini agar BRA, bahkan Pak Yusuf Kalla sendiri menyampaikannya kepada kita melalui Deputi 1 Tunku Amli Ahmad Berziki, agar BRA itu membuat roadmap 30 tahun ke depan. Dan ini sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu pada pertemuan dengan Pak PLT di kediaman beliau. Beliau sangat setuju, Pak. Dan beliau siap membiayai persoalan roadmap. Dan kita BRA memang kali ini berharap persoalan data bisa clear, dan berharap para pihak memiliki kesadaran yang penuh agar jangan mencoba memanfaatkan situasi reintegrasi, karena ini menyangkut dengan persoalan ruhnya perdamaian. Ketika ini terganggu, ini situasinya bisa menjadi lain, bahkan berbahaya bagi sebuah stabilitas keamanan yang akhirnya berefek kepada
gagalnya apa yang sudah kita bangun, capaian-capaian pemerintah yang sudah kita bangun selama ini ke belakang, seperti mencoba memanfaatkan situasi dan sebagainya untuk mendapat keuntungan materi. Nah, ke depan yang kita harapkan adalah dengan besaran dana yang dimiliki oleh pemerintah Aceh di sisa akhir dana ini, yaitu yang kita dapat dari dana otsus sekitar 20 tahun dan kita hanya punya waktu sekitar 5 tahun lagi, kami dari PRA berharap agar ada produk hukum yang bisa memberikan tingkat persentasenya, Pak. Kalau Dinas Kesehatan itu punya berapa persen, Dinas Pendidikan punya berapa persen, kita BRA juga punya nomenklatur persen ini, supaya apa, tidak terjadi perubahan angka-angka ketika situasi politik 5 tahunan. Satu. Dan kita juga berharap agar SKPA lain di lingkungan jajaran pemerintah Aceh itu punya tanggung jawab bersama soal reintegrasi, bukan hanya soal BRA. Karena reintegrasi ini adalah bagian daripada kita kerja bersama. Kalau BRA saja yang diminta bekerja sama, ini susah. Dan dulu pernah tersebar itu di beberapa SKPA programnya. Nah, ketika tidak tersinkron dengan BRA, Pak, itu banyak yang penerimanya itu nggak tepat sasaran. Banyak nggak tepat sasaran. Dan ketika kita cek, kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Bahkan pihak SKPA ketika mengeksekusi tanpa data, lucu rasanya. Maka berangkat dari itu, kita coba kali ini clearkan soal data dan menciptakan roadmap supaya kendala-kendala yang ada hari ini bisa kita selesaikan. Iya, baik, terima kasih Pak Joni. Itu saja Pak Joni. Baik, Bu Khairunisa sebagai mantan Inong Bale, mantan ex-kombatan juga dan mewakili semua Inong Bale yang ada di Provinsi Aceh. Apa yang ingin Ibu sampaikan, harapan-harapan Ibu ke depannya? Silakan Ibu. Harapan saya kepada pemerintah, mudah-mudahan kami dari kombatan perempuan khususnya lebih diperhatikan. Terutama ini saya cerita sedikit, saya bergabung dengan BRA Provinsi baru tahun ini 2020 ya. Habis itu saya meminta kepada pemerintah untuk kedepannya semoga ada anggaran yang dianggarkan khusus untuk kami kombatan perempuan. Dan untuk di BRA sendiri, kalau bisa kedepannya di 2021 ada penambahan kota untuk staf BRA dari kami kombatan perempuan. Iya, ya, baik, itu saja Ibu. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Khairunisa. Pak Kamarudin, terakhir Pak yang ingin Bapak sampaikan dan juga menjawab tadi harapan dari Ibu Khairunisa. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya rasa kata kuncinya sinergi, kolaborasi, dan jujur. Ya. Itu kata kunci kalau menurut saya. Jadi apapun yang kita rencanakan, jadi tanpa kita kolaborasi, tanpa bersinergi, tanpa jujur, kita jalan sendiri-sendiri, ini tidak akan ketemu. Sebagaimana disampaikan tadi, seperti dulu ada di program di SKPA, tapi tidak berkoordinasi dengan BRA. Ini tidak akan. Dan di lapangan juga banyak sekali yang tidak jujur. Padahal apakah Bapak sudah mendapat bantuan? Belum. Padahal sudah beberapa kali mendapat bantuan, tapi tidak jujur untuk mengakui. Contoh seperti bantuan sosial yang selama ini dilakukan PKH. Bapak miskin, ya miskin. Kalau kita lihat secara kenyataan tidak miskin, tapi ketika kita tempelkan stiker di rumahnya keluarga miskin, jangan katanya. Ini suatu persoalan, ini suatu persoalan, itu pertanda kita tidak jujur. Maka kata kuncinya adalah sinergi, kolaborasi, dan jujur itu sangat-sangat penting. Jadi ke depan kita sangat mengharapkan kepada BRA bagaimana menyusun roadmap ini untuk mengakomodir semua kira-kira keinginan. Nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh. Kita tahu selama ini, jadi kemampuan keuangan Aceh selama COVID ini yang kita rencanakan di dalam anggaran kemarin itu di dalam PBA kemarin sampai dengan 17 triliun. Terus sekarang sudah sangat menurun, sangat drastis menurunnya. Mungkin Pak Gubernur, Pak PLT Gubernur sudah menyampaikan dalam pertemuan beberapa saat yang lalu sudah menyampaikan ini kondisi-kondisi karena penerimaan negara. Penerimaan negara yang terus menurun sehingga distribusi ke daerah-daerah bukan hanya Aceh juga terpengaruh kepada dana otsus dan dana-dana lain yang didistribusikan ke daerah-daerah. Ini berpengaruh. Tentunya kalau penerimaan berkurang ya distribusi kepada masyarakat juga berkurang. Ini kondisi ini juga kita berdoa supaya cepat berlalu, ekonomi kita bisa cepat pulih.
Ini saya rasa sambil melakukan pendataan by name, by address dengan diintegrasikan dengan NIK tadi, ini suatu program yang sangat-sangat bagus. Maka oleh karena itu ke depan kalau kita sudah ada suatu roadmap, mari sama-sama kita perjuangkan di dalam musrenbang. Nanti bagaimana kita berjuangkan dalam musrenbang, kita berjuangkan kalau masuk di dalam e-planning. Kalau sudah masuk dalam planning, nanti sudah masuk ke dalam anggaran kita. Kalau sudah masuk dalam anggaran kita, ini apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, ini cepat wujud. Inilah yang kita berharapkan supaya pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, dan semua stakeholder di masyarakat pemerintah pusat ini bersinergi, berkolaborasi. Kemudian di lapangan juga bagaimana nanti Pak Joni juga dihimbau supaya kita bersikap jujur lah. Jangan orang kaya juga mengaku miskin. Ini juga tidak jujur. Kan yang banyak sekarang kan orang kaya yang mengaku miskin. Padahal bukan korban konflik, dia mengaku korban konflik. Saya korban konflik juga, padahal bukan korban konflik karena pendatanya belum jelas. Inilah yang menjadi persoalan-persoalan dalam ini. Inilah kita harapkan ke depan supaya kebersamaan ini bisa terwujud. Saya rasa demikian, Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Kamarudin. Anda adalah SOS MSI selaku staf ahli Gubernur Aceh bidang pemerintahan dan hukum dan politik Aceh sudah hadir Pak ke studio, dan juga Bu Khairunisa SE selaku mantan pasukan Inong Balai Aceh. Terima kasih Ibu sudah menginspirasi juga, dan Pak Joni Suryawan Direktur Penyelesaian Pengaduan dan Persisian BRA. Terima kasih Pak, semangat buat teman-teman BRA juga. Dan semoga dengan diskusi ini ada titik temu yang kita dapatkan dan semuanya masyarakat Aceh bisa merasakan kedamaian dan bisa mendapatkan kesejahteraan juga, tak terkecuali ekskombatan dan juga para korban konflik, Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia akhir dari talkshow interaktif bersama dengan Badan Reintegrasi Aceh. Sudah lalu dengan topik kita hari ini, kilas balik 15 tahun perdamaian Aceh. Terima kasih buat Anda yang sudah stay tune. Pastikan terus stay tune di 90,2 Serambi FM karena setelah ini Anda bisa mendengarkan berita sore di Serambi FM.